studio telah hadir kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, dan nanti juga akan bergabung bersama kita juru bicara dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Dan nanti kita akan wawancara melalui telepon seputar hasil investigasi terbaru kasus Hambalang bersama redaktur pelaksana majalah Tempo, Budi Setiarso. Mas Firman, ini kalau kita bicara soal pernyataan Anas ini luar biasa ya. Terima kasih yang besar pada Pak SBY karena dia ditahan ini menjadi dalam kasus korupsi. Apa sebetulnya yang sebenarnya kalau menarik sedikit dari historical kasus ini, saya menyebutnya pada awal waktu pemeriksaan Mas Anas, ya ketika beliau dipanggil, kemudian saya menduga pasti ditahan. Ya kan? Artinya Mas Firman itulah bagian dari strategi yang menduga kami sudah menduga itu. Seperti kucing masuk dalam karung, kira-kira begitulah ya. Nah, ada soal yang menarik. Misalnya saya mengatakannya sprindik jedah, ya kan? Nah, ini ada soal di sini yang kalau kita lihat dari pernyataannya Pak Anas Urbaningrum, konteks kalimat ini sebenarnya dalam bahasa hukum itu legal semotika, lautan makna. Nah, tetapi kalau mau ditarik, kalau bahasa saya itu sindiran itu, bukan gitu lautan makna, itu sindiran sebetulnya. Menyindir SBY. Kekuatan bahasa, kekuatan hukum itu pada kekuatan bahasanya sebenarnya. Ada hukum bahasa, ada bahasa hukum. Nah, ini dua berjalan beriringan. Makanya ketika saya sampaikan bahwa janganlah penegakan hukum cita rasa kekuasaan. Ini yang agak menarik ketika Mas Anas datang sendiri, kemudian ujungnya adalah penahanan. Logikanya kalau orang datang tanpa didampingi pemeriksaan, artinya kan tidak bisa dilakukan pemeriksaan kalau tidak ada pengacara. Tapi kemudian ada penahanan. Itu kan permintaan Mas Anas sendiri. Ini logika hukumnya. Kalau orang tidak diperiksa ya kenapa harus penahanan? Orang bertanya satu sisi. Kemudian kedua adalah artinya Mas Anas sudah menduga bahwa dia akan ditahan sebetulnya. Kalau Mas Anas naluri politiknya, saya naluri profesinya. Jadi kita menggabungkan dua sisi itu. Nah, pada sisi itu juga kita melihat bahwa agak sulit kasus ini memang dilepaskan dari arena yang saya sebut rivalitas politik, kemudian menggunakan instrumen Anda hukum. Anda pernah mengatakan juga, ini saya kutip, bahwa Anas siap bekerja sama dengan KPK untuk membongkar keterlibatan pihak lain, termasuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ya, sebenarnya pada dua sisi itu, fakta-fakta yang terkait dengan Mas Ibas kan sebenarnya sudah Mas banyak Anas dibicarakan. Ya, artinya Mas Anas punya informasi itu ya? Saya rasa KPK lebih lengkap informasinya. Dan Anda konteks sudah bekerja punya, sama itu. Tapi kan harus ada yang mengatakan tentu, bahwa itu. Karena kan ada fakta-fakta persidangan sebelumnya, seperti persidangan kasus saksi Julianis itu menjelaskan fakta-fakta ini. Saya duga KPK mungkin akan menanyakan pada soal itu. Dan Anas juga tahu itu. Yang naluri politiknya pasti akan berbicara seperti itu. Nah, pada dalam hukum tidak bisa bicara naluri politik. Ini kan maksudnya naluri politiknya adalah kemana arah pemeriksaan kepada Mas Anas dan akan seperti apa. Itulah yang kemudian Mas Anas mengucapkan terima kasih karena ada soal di situ bahwa kenapa seorang Anas Urbaningrum yang lebih dulu ya dan selalu menjadi target pemeriksaan penyidikan KPK. Ini menjadi pertanyaan. Kalau berbicara Kongres ya sebagai sebuah persoalan hukum, tentu mekanisme Kongres, struktur di dalam Kongres itu menjadi bagian yang penting dalam pemeriksaan hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi karena uangnya beredar di sana tuduhannya kan? Ya, seperti itulah yang disampaikan. Nah, menurut hemat saya kalau KPK ingin menuntaskan itu, tuntaskan saja pemeriksaannya. Nah, kemudian sisi yang kedua, apakah Anas akan bisa melengkapi bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK saat ini? Saya rasa KPK sudah melakukan pemeriksaan banyak hal. Nah, walaupun pada sisi pemeriksaan menyangkut Anas yang pada waktu wawancara saya beberapa kali di TV, di Berita Satu ini saya sampaikan bahwa 3 konstruksi yang menyangkut Mas Anas yang disebut-sebut Pak Nazar itu ya tinggal ditelusuri saja kemana alur dan alir uangnya. Sederhana saja, tinggal ditelusuri aja. Dulu kan disebut-sebut Pak Anas untuk kepentingan Kongres, pemenangan Kongres memiliki perusahaan besar uang mengalir itu sederhana, ada PPATK kalau ada keterangan KPK, satu orang mungkin sulit juga kan untuk dijadikan sebagai bukti kan? Ya, yang saya maksudkan ada fungsi kan, ada fungsi scientific crime investigation. Itu yang dilakukan oleh KPK sebetulnya dengan ke Anas Urbaningrum ini kan? Begitu. Itu yang satu sisi, tetapi sebenarnya tidak harus bergantung pada keterangan tersangka. Dia bisa melakukan validasi terhadap pemeriksaan saksi, yang disebut scientific crime investigasi itu adalah melakukan pendalaman secara hukum berdasarkan. Kalau Mas Anas mengatakan bahwa ini adalah alinea awal, kita ingat waktu dia mundur dari ketua umum itu dengan mengatakan bahwa ini adalah halaman pertama. Kemudian ada tweet-tweet, ada ungkapan, kicauan-kicauan segala macam yang menyindir sebetulnya Pak SBY. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Anas dengan alinea
awal ini? Sebenarnya setelah sekian tahun saya mendalami kasus ini, saya melihat ini tidak lebih dari crime political phenomenon dalam kasus ini. Interaksi kepentingan atau rivalitas politik pasca Kongres itu rupanya menjadi bagian yang paling penting di dalam Pernyataan Nazarudin sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kongres, Mas Firman. Kita akan bahas ini di segmen berikut. Baik, ya, makasih. Saat ini sudah bergabung bersama kita Ruhut Sitompul, dan melalui sambungan telepon ada redaktur pelaksana majalah Tempo, Mas Budi Setiarso. Mas Budi. Ya. Mas Budi, ini hasil penelusuran majalah Tempo. Dana fee kasus Hambalang ini seberapa besar sebetulnya, Mas? Sorry, apanya yang besaran fee kasus Hambalang berapa? Dan kemana saja? Oke, jadi sebetulnya kan ini banyak fasetnya begitu kan. Jadi kalau kita lihat pola besarnya begitu, pola penganggarannya waktu itu kan ada di sini itu ada grup Permai yang waktu itu diduga juga banyak melibatkan para politikus DPR, termasuk Mas Anas Urbaningrum, kemudian Nazarudin, dan beberapa orang yang terlibat dalam pembahasan awal. Nah, dalam pembahasan awal ini diduga sudah ada kayak semacam kesepakatan untuk dari perusahaan-perusahaan yang nanti calonnya akan mengerjakan proyek itu memberikan semacam fee begitu kan, ya fee dalam tanda kutip lah. Itu sebetulnya semacam uang pelicin dan segala macam. Nah, di situ awalnya kan ini proyek Wisma Atlet dan proyek Hambalang. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga ada proyek-proyek lainnya. Misalnya ada proyek pembangunan lab Bio Farma, kemudian ada pembangunan beberapa gedung di universitas. Nah, itu semacam bertumpuk-tumpuk begitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita ambil contoh di Adikarya, satu perusahaan BUMN yang kemudian mengerjakan Hambalang, itu ada semacam bond sementaranya gitu. Nah, bond sementara itu dikeluarkan antara lain misalnya untuk 500 juta gitu ya, yang kita punya datanya itu, untuk membantu pemenangan salah satu calon di Kongres, yang di situ sebetulnya ternyata tidak ditagihkan untuk proyek Hambalang, tapi ditagihkan untuk proyek lain yaitu Bio Farma gitu. Jadi ada semacam ijon untuk dari satu proyek yang itu memang agak kemudian menjadi kabur, apakah ini sebetulnya dikhususkan untuk Hambalang atau Bio Farma atau proyek-proyek yang lain. Dan itu yang menjelaskan kenapa dalam satu surat yang disampaikan oleh KPK itu kan diduga menerima gratifikasi dari proyek Hambalang dan proyek-proyek yang lainnya. Itu Mas yang itu dananya hanya ke Demokrat saja atau sebetulnya ke tempat lain juga, Mas Budi? Ya, kalau kita ikuti dari dari audit BPK, kemudian juga dari persidangan yang sudah ada, kan memang sebetulnya ya tidak semuanya ke Demokrat, ada juga partai politikus dari partai yang lain seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, kemudian juga diduga ada dari Golkar dan segala macam. Mungkin besarannya tidak sama gitu ya, tapi kalau mengutip dokumen di persidangan yang sudah ada, kemudian juga di audit BPK, itu kan mengalir kemana-mana, ada ke DPR, kemudian ada ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian ke BPN. Jumlahnya berapa totalnya, Mas Budi? Berdasarkan suap maksudnya? Iya. Ya, kita ambil contoh satu pengeluaran itu kan, yang dari grup Permai katakanlah ya, itu 10 miliar yang tadinya kan grup Permai punya Nazar itu tadinya pengen berharap mendapatkan proyek Hambalang, tapi dia kalah oleh konsorsium bukan konsorsium kerjasama operasi antara Adikarya dan Wika kan. Baik. Nah, karena dia tidak jadi mendapatkan proyek, maka dia kemudian menarik 10 miliar meminta balik, dan itu kemudian ditagihkan kepada Adikarya. Itu satu bond proses suap saja gitu. Padahal di proyek-proyek yang di pengeluaran-pengeluaran yang lain itu lebih besar lagi kan. Baik. Ada pengeluaran untuk yang diduga untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baik. Sampai besarnya sekitar 18 miliar ya, gabungan dengan DPR dan segala macam. Artinya ini bukan hanya untuk Demokrat saja, banyak partai-partai lain juga yang menikmati uang dari korupsi ini ya?
Iya, ini kan sebenarnya untuk penganggaran kan. Kalau kita lihat kan ada dalam dokumen persidangan juga ada Pak Oli gitu yang diduga menerima sekian miliar, kemudian juga menerima pemberian hadiah yang waktu itu ada mebel yang disita kemudian dari rumahnya yang di Manado dan dibawa ke Jakarta gitu. Memang ini seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Pak Bushro Mugadas, ini adalah satu korupsi yang sistematis kan, dirancang dari awal, di tengahnya itu kemudian digelumbungkan anggarannya, lalu kemudian di markup harga-harganya oleh subkontraktor yang kemudian itu dibagi-bagi ke banyak pihak gitu. Nah itu kira-kira gambaran yang disebut oleh Pak Bushro Mugadas sebagai satu korupsi yang sistematis yang dirancang dari awal sampai ujungnya gitu, Mas. Baik, Mas Budi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Baik, Mas. Bang Ruhut, kita bicara soal gertakan Anas ini alinea awal ini, Anas akan mencari keadilan dan kebenaran. Tanggapan Anda? Tanggapan aku kalau Mas Anas menggertak memang kerjanya gertak terus kan. Tapi nyatanya kan kita tahu gertaknya gimana. Tapi yang menarik dari Pak Budi tadi ya, dari Tempo, itulah Partai Demokrat. Beda kan dengan partai lain. Kan banyak yang sinis, Demokrat sih sesama kawan ribut kalau ada yang korupsi. Ya, tapi kan jelas Pak Budi, partai lain juga. Tapi partai lain, kalau ada kadernya yang korupsi dilindungi. Nanti kumat korupsi lagi. Kapan kita mau memberantas korupsi ini? Tapi di partai kami siapapun dia, ada 2 alat bukti menurut KPK, silakan. Langsung dicopot ya? Ya itu langsung tegas. Disuruh untuk mengundurkan diri. Kita tapi tidak main-main. Iya, tapi yang menarik ini, Bang Ruhut, ini sebetulnya pernyataan Mas Firman yang saya coba ulangi lagi ya, bahwa Anas siap bekerja sama dengan KPK untuk membongkar keterlibatan pihak lain termasuk Edi Baskoro. Kan kita udah bilang, silakan bukalah itu semua, ya. Tapi jangan ondok. Ondo itu maksudnya? Omong doang. Anda kan melihat Anda sebetulnya omong doang saat ini? Iya, omong doang. Tadi kan Pak Budi udah terangin gitu kan. Apalagi kalau dikaitkan dengan... Artinya sebetulnya Anas itu sebetulnya nggak punya bukti apapun sebetulnya? Kan itu dana yang diizinkan, tadi udah tegas kan, untuk dibawa ke Kongres. Bagaimana? Ibas itu kan tim sukses Andi Malarangeng. Kan begitu. Ruhut ini tim sukses Anas. Sayang aja yang berbau gitu, aku nggak dilibatkan. Andi Malarangeng juga masuk ke sana loh Pak. Andi Malarangeng juga ditahan sama KPK. Oh iya, masalah dia sebagai Menpora, lain lagi. Tolong dipisahkan case per case. Oke. Ya? Gimana tuh Mas Firman? Iya, saya pikir itu yang tadi saya bilang, ini kan kriminal political phenomenonnya kan terlihat. Sebenarnya artinya Mas Anas juga sebetulnya melakukan political phenomenon sebetulnya dengan maksud saya menuduh Ibas kasus ini kan tidak bisa dilepaskan ketika KPK itu mencoba mempertanyakan, mendalami soal fakta-fakta di Kongres itu seperti apa. Nah, ini kan bagian yang agak sulit dipisahkan dari kasus ini. Perjalanan kasus ini juga nampak kental sekali dalam penanganan kasus hukumnya sejak kasus sprindik bocor itu kan memang belum ada jawaban yuridisnya. Nah, tadi yang disebutkan artinya sebetulnya Pak SBY sedang melakukan langkah politis ya sebetulnya. Kalau pada sisi lain ya misalnya tadi yang dikatakan Pak Anas tidak mungkin membuat fitnah atau menebar fitnah untuk merugikan orang lain. Itu prinsipnya Pak Anas. Makanya apa yang dia akan sampaikan dalam pemeriksaan berlaku di dalam pemeriksaan itu. Soal misalnya harus bersuara seperti Nazarudin, itu bukan style seorang Anas Urbaningrum. Dia tidak akan melakukan hal-hal semacam itu, Pak. Nah, cuma di dalam artinya konteks dia akan ini melakukan tadi, seperti apa yang dikatakan oleh Nazarudin. itu kerjasama dalam konteks kalau KPK bertanya, ya dia akan menjawab. Artinya kalau penyidik tidak bertanya tidak akan dijawab. Iya, buat apa Pak Anas membuat sesuatu? Tidak ada niat untuk membongkar kasus ini menjadi terang benderang? Itu kan arah penyidikan, sangat kita lihat aja nanti. Dan arah Pak Anas tidak ingin membantu arah penyidikan ini lebih? Kan beliau sudah menyebut akan bekerja sama. Ya kita tunggu bahwa ada konsep whistleblower and justice collaborator yang saya pernah bicarakan pada sesi yang lalu itu sebuah konsep dengan frame yang berbeda. Di Indonesia belum dikenal ada namanya plea bargaining dan sebagainya. Baik, tapi sebagai wacana kerjasama, ya bisa saja itu dilakukan. Kita akan sambung ini di segmen berikut, Mas Firman dan Bang Ruhut. Iya. Ya, dalam tataran harapan tentu kebenaran akhirnya akan menang ya, tapi itu tataran harapan, dalam faktanya sulit juga itu terjadi. Nah, ini nampaknya saya sulit memahami. Mas Anas itu berterima kasih kepada PSBY karena menempatkan dia sebagai tahanan kasus korupsi. Gimana nih Mas Firman? Itu yang saya katakan tadi ya, konfigurasi politik dan hukumnya dalam kasus ini itu agak kental ya, jadi agak sulit dipisahkan.
dinamika yang berkembang di luar dan di dalam ini menjadi bagian artinya yang sudah dipisahkan politiknya ada, bahwa kasus hukumnya juga sebetulnya ada. Betul. Jadi dan Anas terlibat di sana. Tinggalan Mas Anas akan membuktikan nanti kan seperti apa. Karena menurut saya kadang-kala sering terjadi proses hukum mengalami instrumentalisasi ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan politik. Itu realitasnya. Nah, makanya kita mencoba juga mengukur dari aspek-aspek hukumnya. Katakanlah misalnya surat panggilan dan lain-lain. Bagi kami kan membangun tradisi hukum yang baik kan mestinya transparan saja KPK. Sekian tahun spekulasi tuduhan kepada Mas Anas itu sudah demikian luar biasanya. Ya, makanya saya menyebut tingkat turbulensinya, tingkat spekulatifnya lebih tinggi daripada kebenaran pembuktiannya. Artinya sebetulnya ini tidak benar sebetulnya penempatan Mas Anas ini sebagai tersangka. Sudah sekian lama ya kan proses putusan dari Pak Nazarudin sampai sekarang. Saya malah mendorong politisasinya yang lebih kental di sini. Ya, begitu. Di dalam konteks ini kan agak soal kan. Akhirnya hak politiknya Mas Anas kemudian dirugikan. Makanya kemarin kan ada satu pemikiran katanya apa? Pak Anas hak politiknya tetap boleh misalnya ya mendirikan PPI lah di balik rutan kira-kira itu maksudnya pemikiran-pemikiran politiknya untuk melawan Demokrat sebetulnya boleh. Kan Ya seseorang itu kan punya banyak hal ya. Kalau ketika dia ditahan dia akan berpikir banyak hal dan Bang Ruhut tanggapannya soal ini lebih banyak politiknya ini. Iya, memang mesti begitu ngomongnya banyak politiknya biar pidananya rada digimanain gitu. Tapi kalau saya murni 100% ini pidana. Lex spesialis lagi karena masalah korupsi. Jadi kaitan dengan Bung Anas ya dan siapapun. Karena itu saya katakan jangan main api nanti terbakar. Nah, saya tertarik apa yang dikatakan sahabat saya Bung Firman. Kooperatif. Nyatanya nggak tahu. Kalau Firman saya tahu sangat memberi bagaimana biar pelaksanaan hukum ini berjalan dengan baik. Tapi kan ada beberapa lawyer jangan datang. Nggak datang kawan itu kan kasihan. Mas Firman ya salah satunya. Oh kalau ini enggak. Oh, enggak. Ini enggak. Dia sama saya di Berita Satu kok. Ya itu senior lah. Ya udah tuh jangan jawab pertanyaan. Kan? Oh ini Bang Adnan Boyong maksudnya. Ya saya nggak tahu lah siapa dia itu ya. Udah itu macam-macam lagi. Ya. Ini yang aku bilang. Jadi nggak sesuai yang dibilang Mas Firman bahwa Anas akan kooperatif, akan membantu KPK. Nggak ngebantu, bikin pening KPK jangan. Sedangkan KPK itu nggak akan pening karena dia sangat diharapkan oleh rakyat untuk mencegah memberantas korupsi. Pak Ruhut hari ini lebih banyak bicara profesinya ketimbang politisinya. Saya bicara politiknya, Pak ini yuridisnya. Ya begitulah itu yang saya sebut sebuah konfigurasi di dalam. Tapi kan kita memang bicara soal hukum di sini. Artinya Pak Ruhut juga sebagai advokat dia ada yang bicara namanya, dalam tataran hukum. Iya, dalam konteks pidana ada pidana politik, ada politik pemidanaan. Itu memang kajian-kajian mana ada. Terkait kasus Anas ini mana menurut Anda? Iya, sebenarnya kan memang ada itu yang disebut tadi betul proses hukumnya ada, ya kan makanya kemudian dimulai oleh penyidikan KPK. Tetapi ada soal-soal yang di dalam proseduralnya yang kita lihat yang sebenarnya belum pernah terjadi, misalnya tentang sprindik bocor, itu kan belum ada tradisi itu dalam sebuah lembaga yang besar. Dan itu memang tidak harus menjadi tradisi kan? Ya itulah makanya malah menjadi political incident akhirnya ketika tidak ada penjelasan, misalnya seperti apa sih, kenapa harus terjadi. Kemudian juga surat panggilan yang berubah-ubah. Dulu Mas Anas dituduh 100 miliar, turun lagi 50 miliar, turun lagi 2,5 miliar. Loh ini apa? Kan fakta hukum itu harus full to it kalau kata orang pidana kan Bang Ruhut ya. Jadi sebaiknya certainty lah, kepastiannya juga keadilan. Itu yang tidak terlihat dari KPK. Itu yang belum terlihat. Bang Ruhut tanggapannya apa seperti itu memang? Iya jadi beginilah, ini sudah di ranah hukum. Ya. Kalau Pak Firman jelas bisa ikut di dalamnya karena lawyernya. Kalau kami, apalagi Anas dulu pernah bersama kami tidak bisa komentar ini. Bahkan kami dilarang tegas oleh Pak SBY semua yang sudah di ranah hukum. Baik itu di kepolisian, di kejaksaan, apalagi di KPK. Kami nggak boleh intervensi. Tidak boleh intervensi. Tapi yang aku ingin katakan begini. Apapun KPK, satu lembaga yang lahir dari semangat reformasi, ingin mencegah memberantas korupsi, rakyat miskin karena ulah koruptor. Jujur saja, orang boleh ngomong apa mengenai KPK, nyatanya rakyat itu sangat mencintai KPK. Jadi kita mau bilang apa? Inilah salah satu seperti yang Gede Pasek sampai sekarang mencak-mencak kan. Merasa apa yang saya langgar, apa yang saya langgar. Bayangkan, dia kader kita tiap hari berantem sama KPK. Tidak sah sebagai tersangka, tidak sah penahanan. Rakyat lihat, kok ada kader Demokrat begitu? Hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya ya dia dipecat. Nggak boleh, kita harus membantu lembaga penegakan hukum. Karena jujur sebelumnya aja. dikasih peringatan? Hah?
Ada peringatan sebelumnya? Wah, udah capek kalau sama dia. Jadi dari kita lah, dari hati kita yang mesti mengerti, ya, harus mengerti. Jadi hal-hal seperti inilah. Tadi kan dikatakan, apalagi ini Pak Firman ini kita bangga ya, lawyer muda tapi yang sudah sangat menonjol. Gimana kalau kita nggak kooperatif? Apalagi kawan-kawan pengacara udah bilang. Artinya Anda juga berharap bahwa Anas juga kooperatif dengan KPK? Ya karena gini, ada kan jadi lucu. Itu yang ku bilang mengajari ikan berenang, ya. Tidak mau tahu sebelum pemilu, Anas sudah harus disidangkan. Nyatanya diperiksa pertama nggak mau, baru kemarin. Udah itu nggak boleh ngejawab. Ini ditantang, pemilu legislatif udah tinggal berapa hari lagi. Jadi apa? Udah itu KPK. Anda melihat itu intervensi? Intervensi? Nggak ada intervensi. Artinya mereka meminta agar sidangnya harus dilakukan sebelum pileg. Iya, tapi katanya mau membantu KPK, nyatanya nggak ngebantu. Jadi kapan? Ingat loh, seseorang setelah 60% kasusnya, kalau dia tersangka KPK, itu memang ditahan. Jadi masih ada 40% lagi agar lengkap itu berkas. Bisa nggak? 60% aja 1 tahun. Ya. Jadi kalau aku udah lewat nih pemilu legislatif baru dia nanti disidangkan. Kalau aku tegas. Kenapa meminta untuk Ya disidangkan? betul Pak Ruhut. Walaupun sebenarnya memang dulu kita ada pernah kasus yang namanya Miranda Rules kan. Substansinya itu mungkin benar, ya. Tetapi karena legal substansinya benar, tapi legal proseduralnya yang keliru, akhirnya menjadi masalah. Itu adalah bagian-bagian dari profesi, memang harus memperjuangkan itu. Bahwa itu target dan sebagainya, ya mungkin ini yang saya sebut tadi adalah sebuah fenomena, crime political phenomenon. Apa sih sebenarnya yang terjadi balik ini? Bang Ruhut mungkin yang lebih banyak tahu. Nah, satu pertanyaan Mas Firman, ya, apakah sebetulnya apakah Mas Anas ini sebetulnya tahu banyak dengan apa yang terjadi dengan kasus korupsi ini, atau sebetulnya omongan-omongan Mas Anas ada halaman pertama, alinea awal, ini hanya omongan sampah di media? Tidak, saya pikir Pak Anas sangat berhati-hati. Insiden kalau misalnya whistleblower and justice collaborator, kalau konsepnya itu kan reward protected dari negara itu memang harus sudah dijamin keamanannya. Tapi kan insiden kemarin di depan KPK kan pelanggaran telur itu belum apa-apa sudah ada risiko semacam itu. Artinya memang ada skala risiko yang cukup besar dalam kasus-kasus yang model semacam ini. Mas Firman, terima kasih banyak sudah bersama kami di Trending Talk. Mas Ruhut, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kali ini bersama pengamat politik dari Sugeng Syariah Syndicate, Toto Sugiarto. Mas Toto, ini kalau kita mendengarkan pernyataan Mas Anas ya, saya berharap ini jadi alinea awal untuk menemukan keadilan dan kebenaran. Artinya dia merasa diperlakukan tidak adil dan tidak benar sebetulnya. Nah, ini apa sebetulnya yang Anda baca dari pernyataan ini? Kalau kita lihat dari statement Anas di media bahwa dia katakan kasus ini adalah untuk menyingkirkan dia sebenarnya, maka kita bisa lihat bahwa Anas terlihat kecewa terhadap SBY dan Partai Demokrat. Kalau kecewa, mungkin pernyataannya juga agak sedikit berbeda. Apakah ini sebetulnya sindiran waktu dia mengatakan bahwa saya berterima kasih kepada SBY sebetulnya? Oh ya, itu suatu penanda, penanda bahwa ya ini lihat, ini gara-gara Anda bahwa saya ini ditahan begitu kan? Itu kan terlihat bahwa dia menganggap bahwa kasus ini adalah untuk menyingkirkan dia gitu. Dia terlepas dari kasus hukumnya ya, bahwa ada upaya untuk menyingkirkan dia dari Partai Demokrat. Nah, karena itu maka Anas terlihat karena kekecewaan itu terlihat melakukan perlawanan selama ini. Dan kepada Pak SBY juga perlawanan itu akan ditujukan. Saya kira kalau Anas menganggap yang utama adalah Pak SBY, tentu saja kepada Pak SBY dan tentu saja kepada Partai Demokrat, begitu ya, karena dia menganggap bahwa ini kok seperti jebakan terhadap saya, mungkin seperti itu. Jebakan atau sebetulnya dia dikorbankan dalam hal ini? Saya lihat seperti statementnya Anas bahwa ini adalah untuk menyingkirkan dari Partai Demokrat, begitu ya, dengan demikian maka dia merasa quote unquote dizolimi. Ini menurut pandangan dia seperti itu, begitu ya. Ya, kalau dia merasa dizolimi pada saat, saya ingat 23 Februari tahun lalu kalau nggak salah, pada saat dia mengundurkan diri sebagai ketua umum, dia mengatakan bahwa ini adalah halaman pertama. Betul. Dan itu juga dianggap sebagai sebuah tantangan sebetulnya kepada Pak SBY dengan pernyataan itu. Anda sepakat dengan itu? Ya, dan sudah sepakat dan sudah terbukti bahwa setelah itu kan Anas melakukan
quote-unquote perlawanan dengan mendirikan PPI, kemudian menjadi duri dalam daging bagi Partai Demokrat dan lain sebagainya. Itu kan suatu bentuk gerakan yang memperlihatkan bahwa ini adalah sebagai balasan terhadap dirinya gitu, ketidakadilan terhadap dirinya gitu. Dan pernyataan-pernyataannya di Twitter, apakah itu juga dianggap satu bentuk perlawanan? Saya kira itu merupakan bagian ya. Saya kira merupakan bagian, dan Anas mungkin setidaknya merasa kok Partai Demokrat tidak melindungi dia gitu ya. Tentu saja dia tahu bahwa itu ada kasusnya gitu ya. Dan saya sendiri melihat bahwa KPK selama ini kan tidak pernah salah dalam menentukan orang sebagai tersangka begitu ya. Artinya sebenarnya kasus hukumnya ada, tetapi Anas melihat bahwa ini adalah ada unsur politisnya untuk mengeluarkan dia dari Partai Demokrat. Artinya dalam hal ini Anas berharap dilindungi karena dia juga sebetulnya tahu banyak apa yang terjadi di Demokrat siapa yang sebetulnya terlibat, bukan hanya dia sebetulnya. Saya kira pengharapan itu ada ya, karena dia kan juga sebagai ketua umum dan tentu saja dia tahu banyak tentang apa yang terjadi ketika itu begitu ya. Apakah itu melibatkan partai secara sistem atau tidak gitu ya. Saya kira seperti itu. Ya, kalau tadi Anda mengatakan bahwa selama ini Anas cuma jadi duri dalam daging, apalah duri dalam daging sebetulnya tidak akan berpengaruh besar. Atau sebetulnya Anas itu punya bukti yang bisa menjadi pisau jagal sebetulnya bagi beberapa orang Demokrat. Belum terlihat apakah Anas punya data yang kuat atau tidak. Saya mungkin melihat ada kemungkinan juga Anas tidak punya data gitu. Ada kemungkinan juga. Jadi artinya selama ini pernyataan-pernyataan dia itu ini menjadi hanya teka-teki yang orang harus cari jawabannya sendiri. Oke, meskipun hanya teka-teki, tetapi itu benar-benar membuat bahasa sekarang galau seluruh Partai Demokrat gitu. Karena ini kan menjelang pemilu. Apapun langkah negatif dari siapapun terhadap partai itu akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas partai. Ini sudah terlihat bahwa Demokrat sekarang 1 digit gitu. Dan itu yang dilakukan misalkan tim kuasa hukum. Anas berharap bahwa sidang kasus Anas ini diselesaikan sebelum pileg. Kira-kira apa maknanya? Saya kira kalau misalnya publik menginginkan kasus ini cepat selesai jelas. KPK tidak terjebak pada permainan politik, tetapi cepat menyelesaikan kasus ini. Ini terlepas dari keinginan tadi kuasa hukum itu bahwa kasus ini cepat selesai gitu. Tetapi publik juga melihat bahwa kasus ini harus diselesaikan oleh KPK, dan KPK harus bisa melepaskan diri dari jebakan-jebakan politik. Siapapun menebar jebakan politik sekarang ini, baik pihak Partai Demokrat atau baik pihak itu sangat terlihat ya. Sangat terlihat. Baik, Mas Toto, kita akan sambung ini di segmen berikut. Mas Toto, ini kalau kita mencoba mengutip 2 kalimat dari Anas tadi, bahwa di atas segalanya, itu kan pernyataan yang luar biasa. Di atas segalanya, saya berterima kasih sebesar-besarnya pada SBY. Kemudian kalimat keduanya adalah ujungnya kebenaran pasti menang. Betul. Apa sebetulnya kebenaran yang mana yang ingin diraih sama Mas Anas ini sebetulnya? Tentu yang diharapkan Anas adalah dia lepas dari berbagai tuntutan KPK ini. Dan ingin menunjukkan bahwa Pak SBY salah. Di luar itu ya, apakah ingin menunjukkan atau tidak gitu ya. Kalau memang ada pertentangan di dalam ya mungkin dia berharap bahwa ada yang salah di Partai Demokrat termasuk Pak SBY misalnya. Tetapi setidaknya dia ingin menyatakan kepada publik bahwa di atas segalanya adalah kebenaran, dan di situ dia ingin mengatakan bahwa saya ini benar, saya ini tidak terlibat dalam kasus korupsi. Atau mungkin yang terlibat bukan saya saja, tapi juga banyak orang lain yang atau bisa seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, kita berharap Anas bisa menjadi semacam whistleblower yang bisa membuka seluruh kasus. Menurut ini. Anda, mampukah Anas menjadi whistleblower dalam kasus ini? Saya kira Anas tentu berhitung mana yang terbaik buat dia. Dan artinya kalau menurut Anda berhitung, Anas sebetulnya tahu banyak. Anas tentu dia ketua umum Partai Demokrat. Dia tahu banyak begitu. Apakah dia punya data atau tidak, tetapi dia pasti tahu banyak informasinya gitu. Apakah detail angka atau tidak saya tidak tahu ya. Tetapi dia tahu banyak. Dan saya kira yang terbaik buat Anas adalah membuka itu semua ke publik. Kenapa? Karena dengan demikian kan dia akan dilihat sebagai yang kolaboratif begitu ya. Korporasi bekerja sama dengan KPK begitu ya. Mungkin tidak sampai whistleblower tapi bekerja sama dengan KPK, dan itu akan kalau memang benar terbukti dia akan diringankan begitu ya. Dan juga bagi Republik ini akan baik ke depan kalau memang kasus ini terungkap semua. Kalau melihat pernyataan-pernyataan Anas selama ini, menurut Anda kira-kira Anas itu tahu nggak sih apa yang terjadi dengan kasus-kasus korupsi ini? Iya,
melihat posisi Ini dia kan pernyataan-pernyataan selama ini kan teka-teki semuanya. Betul, kan? Orang betul. suruh cari-cari jawabannya sendiri gitu. Betul. Anas itu powerful saya lihat ya. Di partai dia powerful, di grassroots juga dia powerful, dia punya banyak sekali apa namanya di bawah itu apa namanya kaki-kaki begitu ya. Tetapi apa namanya saya lihat bahwa sebagai ketua umum dia tentu tahu banyak informasi. Dia tahu banyak informasi. Saya kira kasus Hambalang ini juga dia memahami itu begitu. Saya kira begitu. Ya, di segmen awal tadi Anda mengatakan bahwa ada jebakan-jebakan politik gitu yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebetulnya. Nah, apa yang jebakan politik seperti apa yang Anda lihat yang dilakukan oleh kedua belah pihak? Saya kira apa namanya bisa saja perkataan bahwa ini adalah upaya menyingkirkan ke Partai Demokrat, menyingkirkan saya, itu juga kan politis ya kan. Itu mengaburkan dari kasus hukumnya. Kasus hukumnya kita tahu ada kasus Hambalang itu gitu. Tetapi dikaburkan dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, semoga KPK tidak terjebak dalam itu. Semoga kita dorong KPK agar apa namanya bisa tetap dalam kasus hukum begitu, tidak masuk ke dalam ranah politis gitu ya. Begitu saya kira. Tapi yang jelas pernyataan Anas berterima kasih di atas segalanya, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada SBY ini merupakan sebuah kekecewaan dan tantangan. Kekecewaan, sindiran dan tantangan pada Pak SBY, dan dia ingin menyatakan bahwa Demokrat tidak bisa tidur tenang kalau saya masih ada, dan meskipun saya nanti dijeruji besi kata Anas, mungkin seperti itu dialog imajinatifnya, saya akan tetap melakukan perlawanan, dan selama ini setiap perlawanan itu tidak bisa dibatasi meskipun dengan jeruji besi. Gitu. Baik, Mas Toto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Sama-sama, makasih.